Cerita dibuka kepada sebuah informasi yang menjelaskan mengenai konflik di negara Kongo pada tahun 1961, di mana negara adik kuasa yaitu Antek-Antek Barat mulai memperluas wilayah kekuasaan mereka dalam upaya merebut sumber daya alam di wilayah Provinsi Katanaga. Tidak hanya negara-negara barat sajalah, karena banyak orang-orang Kongo yang malah menjadi pengkhianat bangsa dan bergabung menjadi tentara bayaran yang bekerja sama dengan Eropa, khususnya Belgia yang dulu pernah menjajah negara Kongo. Singkat cerita, film kemudian berpindah kepada seorang Perdana Menteri Kongo bernama Festus Lumumba yang kala itu akan menghadiri rapat bersama para anggota dewan untuk membahas tentang konflik di negara tersebut. Namun, tepat ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba tentara bayaran langsung menculik Festus ke markas rahasia mereka. Hingga tak lama kemudian seorang pria bernama Jenderal Tosambe datang menemuinya. Di mana ternyata Tosambe ini adalah salah satu pengkhianat bangsa yang bergabung dengan Antek-Antek Barat untuk merebut sumber daya alam di negara Kongo. Entah itu berupa mineral, emas, hasil pertambangan, batu bara, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Festus berkata, jika kekayaan alam di negara ini bukan milik Belgia, Amerika, Prancis, atau para penjajah, melainkan milik seluruh rakyat Kongo. Namun, tepat setelah berkata seperti itu, tiba-tiba sejenak kita lupakan mereka dan kita akan dibawa berkenalan kepada seorang politisi Irlandia sekaligus pejabat kepala divisi bernama Conor O'Brien. Ini orangnya, di mana kala itu beliau sedang menghadiri rapat bersama anggota PBB untuk menyampaikan sebuah rencana tentang keberangkatan pasukan Irlandia menuju wilayah Jadotville, tepatnya di Provinsi Katanaga, di mana saat itu kekayaan alam di wilayah Jadotville sedang diperebutkan oleh dua negara adik kuasa, khususnya negara Prancis. Keberangkatan pasukan Irlandia ini dilatar belakangi oleh kebangkitan politik dan konflik perang yang sedang terjadi pasca Kongo merdeka dari negara Belgia. Bahkan Festus Lumumba yaitu sang Perdana Menteri dikabarkan terbunuh oleh kelompok tentara bayaran. Dan besar kemungkinan beliau dibunuh oleh pihak yang ingin merebut sumber daya alam di negara tersebut. Apakah benar dengan dikirimnya militer Irlandia adalah sebagai pasukan perdamaian atau malah ikut mengambil keuntungan dari kekayaan alam di negara Kongo? Entahlah, kita lihat filmnya, oke? Di sisi lain kita kemudian akan dibawa berkenalan kepada komandan Irlandia bernama Patrick Quinlan. Ini orangnya yang terlihat sedang berkumpul bersama rekan-rekan tentara sambil membahas tentang pemahaman mengenai kisah pertempuran Julio Caesar yang sering dia baca dari buku sejarah. Julio Caesar sendiri adalah seorang kolonel yang sangat ahli dalam bidang taktik serta strategi perang. Bahkan diceritakan dia berhasil memenangkan pertempuran melawan 200.000 pasukan militer hanya dengan membawa 60.000 personil. Sehingga pada hari itu mereka habiskan dengan bersantai sambil minum-minum ciu betot, karena besok paginya mereka akan segera berangkat menuju Kongo sebagai pasukan perdamaian. 200,000 people surrendering to 60,000. Julius Caesar in the corner there. She's read it all. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat seluruh personil tentara Irlandia yang mulai berpamitan dengan keluarga tercintanya, di mana sebelum pergi menuntaskan misi, salah satu jenderal Irlandia pun langsung memberikan sedikit motivasi. Dan meski sebagian dari mereka adalah personil tentara baru yang belum pernah terjun ke medan perang, tetapi beliau berharap jika kalian semua bisa menunjukkan kepada negara lain jika militer Irlandia bukanlah tentara yang lemah. Maka dari itu buktikanlah dan tuntaskan misi ini, ucap si jenderal. The UN has given us this great honor. So this is where it gets serious. Ireland has chosen to never be the aggressor. Am I right, soldiers? Yes, sir! Carry on, company sergeant. Yes, sir. Kembali kepada Tosambe yang diwawancarai oleh media mengenai pendapat beliau tentang kedatangan pasukan Irlandia ke wilayah Jadotville. Hingga di sana, Tosambe mengatakan jika dia akan menyambut kedatangan Irlandia jika tujuan mereka ke sini adalah sebagai pasukan perdamaian. Tetapi jika sampai membuat masalah, maka konsekuensinya adalah perang. We welcome the forces of the United Nations to come here to start trouble, in which case you will fall. Okay, gentlemen, that's it. Selesai dengan itu, Tosambe kemudian segera menghubungi jenderal Prancis bernama Asur. Ini muka-muka tuanya di mana si Asur akan mengirimkan ribuan tentara bayaran dari negara Prancis untuk mengamankan lokasi pertambangan dari campur tangan antek-antek asing. Dan hal tersebut dia lakukan sebagai bentuk antisipasi setelah mendengar berita tentang kedatangan pasukan Irlandia yang dianggap sebagai ancaman bagi bisnis pertambangan. Walaupun tujuan mereka ke sana adalah sebagai pasukan perdamaian. Bien, je vous enverrai 1 millier de nos meilleurs anciens légionnaires. Sementara itu, terlihat Conor yang juga tiba di negara Kongo setelah beliau diutus oleh para petinggi PBB sebagai perwakilan pasukan penjaga perdamaian. Hingga di sana, dia disambut oleh Makante serta berkenalan dengan seorang jenderal militer India bernama Raju. Sehingga diadakanlah rapat kecil-kecilan antara mereka, di mana Conor langsung belak-belakan memerintahkan para jenderal untuk lebih agresif dalam merebut beberapa bangunan serta wilayah penting yang sedang dikuasai oleh Tosambe.
Dia juga meminta kepada Raju untuk menjalankan sebuah operasi bernama Mother, atau bisa disebut serangan dadakan dalam upaya menghabisi musuh dengan regu pasukan khusus. You're therefore authorized to implement Operation Morthor immediately. Your soldiers have the distinction of being the only troops with any real military experience. Kembali kepada militer Irlandia yang baru saja tiba di wilayah Jadot Vale, di mana ternyata lokasinya berada di sebuah pedalaman yang jauh dari perkotaan. Lalu di keesokan paginya, Komandan Patrick mulai memerintahkan seluruh pasukannya untuk membuat sebuah garis pertahanan serta lubang-lubang parit di sekeliling markas. Dan hal itu dia lakukan adalah demi berjaga-jaga jika suatu saat ada serangan dari antek-antek Tosambe dan tentara bayaran. Bersamaan dengan itu, salah satu rekannya tanpa sengaja melihat ada sosok misterius berseragam militer yang mulai mengamati kegiatan mereka dari kejauhan. Komandan Patrick curiga jika orang tersebut adalah unit mata-mata yang dikirim oleh pihak tentara bayaran. Maka dari itu Patrick mengajak salah satu rekannya yang bernama Sersan Jack untuk memeriksa ke gudang senjata sambil berdiskusi tentang sejauh mana persiapan mereka. Dan ternyata ada satu hal yang kurang, yaitu persediaan makanan, sehingga berangkatlah Patrick untuk membeli perbekalan menuju pusat keramaian kota. Namun, tepat setelah selesai membeli makanan, dia kemudian mulai mengajak rekan-rekannya untuk sekedar minum-minum santuy di sebuah bar terdekat. Tetapi saat berada di bar tersebut, Patrick lalu berkenalan dengan seorang komandan dari tentara bayaran Prancis bernama Retro. Ini orangnya yang saat itu datang mengajak Patrick untuk minum-minum ciu betot sambil sedikit membahas tentang tujuan masing-masing dari pasukan mereka ke negara Kongo. Tetapi perbincangan antara kedua komandan ini tampaknya tidak berjalan begitu baik, bahkan terkesan saling menyindir satu sama lain. Karena masing-masing dari mereka yang saling bertentangan, di mana tujuan dari pasukan Retro datang ke negara ini adalah melindungi pabrik dari orang-orang asing seperti kalian, sementara alasan Irlandia datang ke sini adalah sebagai pasukan yang membawa embel-embel perdamaian. Sehingga tak lama lagi kedua pasukan ini akan saling bertempur di medan perang. Bahkan dari percakapan mereka ini, kita bisa simpulkan jika orang misterius yang sebelumnya datang ke markas Irlandia tak lain adalah dari pasukan Retro. From a man who stole power. Plus Paris is freezing this time of year. But I also have my orders. Work your men too hard, I think. Ketika tiba di markas, rupa-rupanya karena pertemuan mereka sebelumnya malah menambah kecemasan pada si Patrick, sehingga dia mulai memerintahkan Sersan Jack untuk menemui Connor yang ada di markas PBB dengan maksud agar beliau mau memberikan pasukan tambahan demi memperkuat pasukan mereka. Namun tepat ketika Jack tiba di markas cabang PBB, sayangnya Connor malah tidak menganggap serius masalah ini, dikarenakan Komandan Patrick yang hanya panik berlebihan serta menganggap jika tentara bayaran tidak akan mungkin berani menyerang mereka. Sehingga pertemuan ini berakhir dengan Sersan Jack yang pulang tanpa mendapat kabar baik. Namun selama di perjalanan pulang, dia malah dikejutkan saat melihat ada beberapa tentara bayaran yang sudah menyebar menguasai jalur perbatasan. Dan begitu tiba di markas, dia langsung memberitahu Komandan Patrick mengenai ancaman yang bisa saja terjadi dari pihak musuh. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Connor yang baru saja mendapat kabar buruk dari stafnya mengenai kegagalan dari operasi Mother, di mana akibat dari operasi tersebut, mereka tanpa sengaja membunuh puluhan warga sipil saat mencoba mengambil alih bangunan dari kelompok Tosambe. Connor marah setelah mendengar kabar itu dan langsung memberitahu stafnya untuk merahasiakan kejadian ini dari para utusan PBB. No mention of this in UN dispatches. Rupa-rupanya karena penyerangan tersebut mulai memancing kemarahan dari pihak industri atau orang-orang yang memegang saham di perusahaan pertambangan. Sampai akhirnya salah satu petinggi yang kita sebut saja bernama William pun mulai memberikan perintah kepada Komandan Retro untuk bergegas melakukan serangan balasan terhadap pasukan Irlandia. Dan benar saja karena pada keesokan paginya, serangan balasan yang dilakukan tentara bayaran pun segera dilakukan. Di mana pasukan Irlandia yang kala itu sedang melakukan ibadah malah tidak menyadari akan kedatangan mereka. Tetapi untungnya ada salah satu sniper Irlandia yang langsung mengambil tindakan lebih awal dan bergegas memberitahu pasukan lain dengan cara seperti ini. Pasukan Irlandia mulai dibuat kewalahan dikarenakan ini adalah pertempuran pertama bagi mereka, terutama bagi Komandan Patrick yang sangat sulit untuk menjalankan taktik perang, mengingat dia hanya menguasai teori tanpa pernah terjun langsung ke medan perang. Di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam itulah, Patrick kemudian memerintahkan Sersan Jack serta beberapa unit sniper untuk menjaga sisi selatan. Bersamaan dengan itu, dia juga memerintahkan beberapa pasukan agar melancarkan serangan balik menggunakan kendaraan tempur, yang mana tindakan ini ternyata mampu memukul mundur pasukan musuh sampai lari kocar-kacir, sehingga perang akhirnya dapat dimenangkan oleh tentara Irlandia. Namun terlihat raut wajah gemetar dari para personil militer, karena ini adalah pertempuran pertama bagi mereka.
Begitu pula dengan Komandan Patrick yang kesal setelah mendengar kabar dari operator radio mengenai markas pusat yang juga masih belum memberikan unit bantuan. Dia juga terlihat sangat kecewa dengan buku-buku tentang teori perang yang dibacanya. Seakan-akan menandakan bahwa semua teori, mau itu taktik dan strategi perang, sangat berbeda dengan praktek di lapangan. Ditambah lagi sebagian besar pasukan musuh yang mereka hadapi bukanlah tentara bayaran yang baru pertama kali terjun ke medan perang. Seakan belajar dari kesalahan, pada keesokan paginya Patrick mulai mengajak para pemimpin dari beberapa unit untuk membahas strategi dan taktik perang pada pertempuran berikutnya. Begitu pula dengan antek-antek dari Komandan Retro yang berniat akan menambah jumlah pasukan mereka pada pertempuran selanjutnya. Komandan Patrick akhirnya mulai mendapatkan panggilan komunikasi dari Jenderal Makante yang langsung bertanya mengenai kondisi mereka selama berada di lapangan. Akan tetapi setelah Patrick menjelaskan tentang kondisi pasukannya, sayangnya sang jenderal malah menolak mengirim unit bantuan dikarenakan seluruh militer dari pasukan PBB yang saat ini masih fokus kepada operasi Mother. Pernyataan itu pula dikonfirmasi oleh Brian yang langsung mengambil alih komunikasi, bahkan meminta Komandan Patrick untuk menahan serangan musuh sampai titik darah penghabisan. I have 150 boys here and we need reinforcements. We each have our part to play in history. Kembali kepada tentara Irlandia, di saat mereka sedang patroli mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba saja muncul serangan dari kelompok musuh yang membuat tentara Irlandia pun langsung bersiap pada posisi bertempur. Komandan Patrick sempat melihat William, si perwakilan perusahaan tambang, di mana pada penyerangan ini, dia kemungkinan adalah orang yang memegang seluruh komando, sehingga dengan instingnya, maka Patrick pun langsung memerintahkan Billy, sang sniper, untuk melesatkan tembakan tepat ke arah si begundal, dan benar saja, karena setelah William berhasil terbunuh, tak lama kemudian seluruh tentara bayaran pun mulai menarik mundur pasukan mereka, bersamaan dengan Retro yang datang mendekat ke markas Irlandia sambil mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Patrick kemudian maju mendekat, di mana tampaknya Retro ingin mengajak beliau bernegosiasi untuk melakukan gencatan senjata antara kedua pasukan. Bahkan di sana Retro sampai memuji keberanian pasukan Irlandia setelah melihat tekad mereka yang bisa bertahan meski dengan jumlah pasukan seadanya. Dan negosiasi tersebut berakhir dengan Retro yang mengajukan permintaan dalam mengevakuasi mayat rekan-rekannya menggunakan ambulan. Namun, ternyata semua rencana ini adalah akal-akalan dari si Begunda Retro untuk melancarkan serangan balasan secara diam-diam. Bahkan dia sudah menyiapkan beberapa pasukan yang berkamuflase di balik tumpukan rumput, lengkap dengan senjata berat. Lalu tepat sebelum terjadi serangan, untungnya ada salah satu tentara Irlandia yang menyadari pergerakan musuh dan langsung memperingati rekan-rekannya jika semua ini adalah jebakan dari pihak musuh, sehingga tentara Irlandia mulai dibuat kewalahan ketika musuh menyerang dengan melesatkan tembakan mortir yang meluluhlantahkan sebagian markas. Namun tampaknya keberuntungan masih berpihak kepada Irlandia, di mana mereka juga membalas serangan musuh dengan tembakan serupa. Begitu pula dengan Billy serta unit sniper yang berhasil menembak satu persatu unit senjata magazine, sehingga membuat tentara bayaran langsung lari kocar-kacir meninggalkan pertempuran. You acquitted yourself well out there. It was something. And I liked it. Each man reacts differently to killing another man. Singkat cerita, tepat pada malam harinya terlihat Connor yang diam-diam mulai mengatur pertemuan bersama Tosambe dengan bermaksud untuk bernegosiasi sekaligus memperingatkan beliau untuk menyudahi kerjasama dengan para pemegang saham di perusahaan tambang agar konflik ini tidak semakin meluas. Tosambe langsung menolak permintaan tersebut. Bahkan sebaliknya, dia malah meminta Connor, sang perwakilan PBB, agar mau mendukung dirinya sebagai presiden Kongo yang baru. Sehingga bisa disimpulkan, jika perbincangan mereka malam ini tidak membuahkan kesepakatan apapun. Namun sebelum pergi, Jenderal Tosambe sempat berkata tentang rencananya yang akan tetap melanjutkan penyerangan ke Provinsi Katanaga demi membalas serangan antek-antek PBB saat meluluhlantahkan wilayah mereka saat melakukan operasi Mother. Well, there are those who might say a little. Tanga, my province, is no longer part of Congo. Sir, I'm sure we can find a way. Your fellow Irishmen left out in the field. Kembali ke markas Irlandia, di mana terlihat Patrick yang akhirnya mulai mendapatkan kabar baik dari Jenderal Makante mengenai pasukan bantuan yang akan segera datang membantu mereka secepatnya. Namun, tepat sebelum beliau akan melanjutkan percakapan itu, tiba-tiba sejenak kita lupakan peperangan dan berpindah ke sebuah rapat antara para petinggi PBB yang membahas tentang perang saudara antara pemerintah Kongo dengan pemerintah Tosambe setelah beliau beraliansi bersama tentara bayaran. Bahkan di sana, Amerika sebagai negara adikuasa mulai disudutkan oleh beberapa pertanyaan dari anggota PBB terkait gagalnya penanganan ke Provinsi Katanaga setelah memakan banyak korban jiwa.
Sampai akhirnya, sekretaris PBB yang bernama Michael O'Mara ini berencana akan terbang ke negara Kongo untuk bernegosiasi langsung dengan Komandan Tosambe dalam melakukan gencatan senjata. President Kennedy has personally played a larger part in Europe. We might well have arrived here by other means. Kembali kepada pasukan Irlandia yang semakin dibuat panik setelah melihat seekor hyena sudah tergeletak di dekat penampungan air, di mana tampaknya sumber mata air mereka telah diracuni oleh pihak musuh. Bersamaan dengan itu, Komandan Patrick mulai mendapatkan kabar darurat dari Jenderal Macante mengenai bala bantuan Irlandia yang tidak bisa datang membantu mereka mempertahankan Jadotville akibat terhambat di jalur perbatasan. Di mana ternyata mereka dihadang oleh pasukan tentara bayaran. Maka dari itu, sang jenderal yang sudah tidak bisa berbuat banyak pun memerintahkan Patrick untuk mempertahankan Jadotville dengan pasukan dan persediaan amunisi seadanya. The Jeans have shored up with the big gun. Not that we can get to you. Defend Jadotville. Tell me what I'm supposed to do, General. Tak lama kemudian, antek-antek Tosambe bersama tentara bayaran pun muncul. Sehingga terjadilah pertempuran sengit memperebutkan wilayah. Di tengah situasi yang sangat mencekam itulah, tiba-tiba pasukan musuh pun mundur ke arah semak-semak. Di mana ternyata sebuah pesawat milik tentara bayaran pun muncul yang langsung menjatuhkan bom ke arah markas pertahanan Irlandia. Dan walaupun tidak ada korban jiwa akibat serangan bom tersebut, tetapi banyak tentara Irlandia yang tidak bisa melanjutkan pertempuran karena terluka parah, termasuk persediaan obat-obatan mereka yang semakin menipis. Perang sayangnya tidak berakhir sampai di sini, karena salah satu sniper dari tentara bayaran mulai melesatkan tembakan ke arah Komandan Patrick, sehingga inilah yang terjadi. Kembali kepada Michael, saat di penerbangan menuju Kongo, dia sempat menghubungi Kanner yang tampak sangat kecewa dengan kinerja beliau karena dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, serta dapat mencoreng nama baik PBB setelah tersebarnya berita tentang tewasnya warga sipil saat melakukan operasi Mother. Kanner langsung mengelak tuduhan tersebut lalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di lapangan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Namun Michael membalas perkataan beliau jika saat ini pasukan Irlandia mulai terkena imbasnya akibat dari kecerobohan operasi Mother. Bersamaan dengan itu, muncul pesawat tempur milik tentara bayaran di mana sepertinya musuh akan menembak jatuh pesawat PBB. Dan kembali ke markas Irlandia di wilayah Jadotville, di mana helikopter dari pasukan bantuan akhirnya datang dengan maksud untuk menjemput para tentara bayaran yang terluka. Bersamaan dengan itu, sebuah pesawat tempur milik tentara bayaran pun datang melesatkan tembakan secara membabi buta. Komandan Patrick dan rekan-rekannya berusaha membalas serangan musuh untuk melindungi helikopter bantuan agar bisa mendarat tanpa celaka. Sehingga inilah yang dilakukan mereka. Helikopter akhirnya mendarat dengan selamat. Dan mereka langsung bergegas mengevakuasi para tentara masuk ke dalam helikopter. Namun tepat saat helikopter akan lepas landas, tiba-tiba sebuah tembakan rudal langsung menjatuhkan helikopter. Tetapi beruntungnya, para personil tentara ini dapat berhasil selamat dari insiden kecelakaan. Bersamaan dengan itu, Komandan Patrick bergegas melakukan panggilan komunikasi ke markas pusat, di mana panggilan ini adalah untuk meminta bantuan serangan udara karena tak lama lagi musuh akan meluluhlantahkan markas dengan ribuan pasukan. Tetapi pada ujung-ujungnya, panggilan tersebut sayangnya malah tidak mendapat respon dari markas pusat. No response. Sir, the radio's working fine. They're just not answering. Try it again. Di sisi lain, tampak Jenderal Macante yang mulai berdebat dengan Kanner karena keputusan Kanner yang telah menyarankan agar mereka meninggalkan tentara Irlandia yang masih terjebak di kota Jadotville. Namun, keputusan tersebut seketika langsung ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Macante. Bahkan sang jenderal sampai menganggap jika Kanner ini adalah pemimpin yang tidak peduli terhadap keselamatan anak buahnya. Bahkan dengan gamblangnya, sang jenderal juga menyebut jika Kanner sebagai pemimpin yang egois, yang tega mengorbankan anak buahnya sendiri sebagai tumbal demi menutupi kegagalan politik mereka dalam operasi Mother. Bersamaan dengan itu, mereka tiba-tiba mendengar siaran dari stasiun berita mengenai kematian Michael yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Bahkan Presiden Kennedy yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Amerika pun mulai mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya beliau yang rela terjun ke medan perang untuk misi perdamaian ke negara Kongo. Kembali kepada pasukan Irlandia, di mana mereka panik bukan main setelah melihat ribuan musuh yang bersiap meluluhlantahkan markas dengan serangan penuh. Tetapi mereka memilih untuk tidak menyerah sampai di sini. Bersamaan dengan Komandan Patrick yang mulai merencanakan serangan kejutan dengan memerintahkan rekan-rekannya agar mengumpulkan ratusan selongsong peluru yang berserakan di bawah tanah.
di mana selongsong tersebut akan mereka gunakan sebagai campuran pada bom peledak rakitan. Dan tepat setelah musuh mulai mendekat ke markas mereka, seketika inilah yang terjadi. Selesai dengan itu, Patrick kemudian lanjut memerintahkan pasukannya untuk kembali ke parit pertahanan serta mengambil persediaan amunisi dari mayat-mayat musuh yang sudah tewas. Namun pada pertempuran kali ini, sayangnya malah membuat mereka semakin kewalahan mengingat pasokan amunisi yang sudah semakin menipis. Termasuk kelompok musuh yang juga berbeledagan mengepung mereka dari segala arah, entah itu kanan, kiri, atas, bawah, hingga puncak pada serangan ini pun dilanjut oleh serangan udara yang benar-benar membuat tentara Irlandia semakin dibuat terpojok. Ketika mereka sudah pasrah menerima nasib, tiba-tiba saja serangan dari pihak musuh pun mulai berhenti bersamaan dengan suasana yang mendadak menjadi sangat hening. Dan tak lama kemudian muncul Komandan Retro dari balik gumpalan asap yang langsung berbicara kepada Komandan Patrick untuk segera mengakhiri pertikaian ini, mengingat kondisi mereka yang bisa saja dibilang sudah tidak berdaya. Patrick akhirnya menerima tawaran Retro dan bergegas kembali menemui rekan-rekannya untuk membicarakan tentang keputusan ini. Sehingga di momen-momen inilah terdengar jawaban jujur dari rekan-rekannya yang sebenarnya menolak menyerah. Bahkan mereka sudah siap kalaupun harus mati. Mendengar jawaban tersebut, Patrick bangga kepada rekan-rekannya. Namun selaku komandan, dia lebih memilih menyerah karena melihat kondisi mereka yang sudah tidak berdaya. Singkat cerita, kini seluruh tentara Irlandia pun mulai dijebloskan ke dalam penjara, di mana hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu kabar tentang nasib mereka, entah itu tewas sebagai tahanan perang atau bebas setelah PBB bernegosiasi dengan pihak tentara bayaran. Namun tepat di 1 bulan kemudian, akhirnya pasukan Irlandia pun dibebaskan sebagai tahanan. Bahkan mereka bisa kembali ke negaranya tanpa mendapatkan siksaan apapun. Akan tetapi begitu tiba di Irlandia, sayangnya mereka malah tidak mendapatkan sambutan hangat sebagai pasukan pahlawan, melainkan malah mendapatkan berita buruk saat para petinggi militer memandang tindakan mereka sebagai pengecut. Karena keputusan menyerah kepada pasukan musuh otomatis membuat citra Irlandia akan dipandang rendah oleh negara lain. Bahkan penghinaan ini diperburuk ketika Jenderal Irlandia belak-belakan menyampaikan keputusan dari para petinggi yang akan memproses hukum kepada Komandan Patrick dan rekan-rekannya di pengadilan militer. Patrick marah setelah mendengar perkataan itu dan langsung memukul si jenderal begundal seakan-akan perjuangan mereka yang tidak dihargai oleh para atasan. Namun, rasa kecewa ini pun mulai sedikit terhibur ketika melihat istrinya yang datang menyambut kedatangan Patrick dengan penuh cinta. Dia juga mendapatkan penghormatan penuh dari rekan-rekannya yang nampak sangat menaruh respek kepada Komandan Patrick. Seolah-olah jika tindakan Patrick sebelumnya adalah tindakan yang sangat bijak dalam mengambil keputusan serta menghargai hidup mereka yang masih panjang daripada harus mati di medan perang. Dan menurut pendapat saya pribadi, Komandan Patrick dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang sangat pemberani, bahkan terkesan memiliki mental yang sangat kuat karena rela berjuang sampai titik darah penghabisan melawan ribuan tentara bayaran selama 5 hari penuh. Meski seperti yang kita tahu, mereka semua belum pernah secara langsung terjun ke medan tempur. Film kemudian ditutup kepada sebuah narasi yang menjelaskan jika selama 5 hari penyerangan ke wilayah Jadotfield, ternyata tidak ada satupun korban dari pihak Irlandia yang gugur. Namun kembalinya ke Irlandia, mereka malah diperlakukan layaknya pengecut oleh pemerintah pusat. Bahkan seluruh kejadian perang mempertahankan Jadotfield telah dirahasiakan oleh Amerika demi menjaga citra baik negara Irlandia. Sementara untuk Conor O'Brien sendiri resmi mengundurkan diri dari PBB dengan beralih profesi menjadi mentor senior Irlandia. Dan untuk Renfaulus Arias Retro sebagai komandan tentara bayaran, beliau masih fokus melanjutkan kudeta di Afrika dan Timur Tengah hingga mendapatkan julukan sebagai pasukan Prancis paling dihormati. Dan tepat pada tahun 1963, pemberontakan di Provinsi Katanaga resmi dihentikan setelah PBB berhasil meluluhlantahkan mereka bersamaan dengan berakhirnya Jenderal Tosambe yang melarikan diri setelah terbukti sebagai pengkhianat bangsa. Sebelum akhirnya Moise Tosambe tewas terkena serangan jantung pada tahun 1969. Dan tepat pada tahun 2005, pasukan dari unit Komandan Patrick akhirnya mulai dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Irlandia setelah mereka terbukti berjuang sampai titik darah penghabisan dalam upaya mempertahankan Jadotfield dari serangan tentara bayaran. Hingga akhirnya film pun selesai.